Halo, nama saya Mira Sahid, usia saya saat ini 42 tahun dan saya sebagai seorang public speaker, kemudian juga seorang pegiat literasi digital dan seorang blogger. Nama saya Armita, usia 31 tahun, pekerjaannya karyawan swasta. Nama aku Ratu Rebecca, usia aku 38 tahun, pekerjaan aku sebagai General Manager of Business Development di salah satu perusahaan IT dan teknologi. Saat ini anak saya 2 dan kebetulan dari suami baru ada 2 juga, jadi mungkin total 4 ya. Saya menjadi seorang single parent itu sekitar 7 tahun. Sejak 2015 dan selesai di tahun 2023 kemarin. Punya satu anak umur 4 tahun. Aku divorce 2021. Jadi udah jalan 3 tahun. Anak satu umur 9 tahun, jadi single parent kurang lebih sudah 5 tahun. Ketika harus financially independent, tidak bergantung kepada siapapun, itu udah pasti. Tapi bebannya berat karena, bukan berat ya, mungkin cukup challenging karena ada satu anak yang harus dibiayai dan diberikan kehidupan, lalu juga banyak mengambil keputusan-keputusan besar yang cukup visioner gitu ke depan buat anak saya, buat saya sendiri gitu, buat keluarga kecil saya. Lalu jauh lebih berani lagi ya gitu. Jadi banyak belajar hal baru lagi dan jauh lebih baik lagi, belajar untuk lebih baik lagi untuk saya dan anak saya. Sebenarnya nggak banyak sih karena waktu itu nikahnya juga belum terlalu lama. Cuma mungkin seiring berjalannya waktu lebih ke nge-handle anak. Kayak biasanya kan ada backup, ini jadinya semua dikerjain sendiri. Aduh, kalau ngomongin perubahan ya, banyak banget ketika saya saat itu berpisah dengan pasangan ya, terutama perubahan dari sisi emosional. Saya jadi merasa insecure, saya merasa bahwa menjadi seorang single mom itu saat itu berpikirnya bahwa itu adalah sebuah aib. Kemudian emosional saya juga yang tadinya tenang, biasa-biasa tiba-tiba jadi kemerungsung gitu. Jadi kayak nggak tenang hidupnya karena aduh nanti aku gimana, nanti orang lihat aku kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi memang perubahan emosional itu yang paling kentara sih memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dulu banget sih awal-awal pasti semua orang yang pisah akan down kan. Di situ aku coba untuk kayak lebih sayang ke diri aku sendiri. Jadi aku coba cari tahu apa yang bikin aku happy, terus coba cari tahu aku tuh butuh apa. Dan yang alasan paling gede sih anak aku. Jadi aku harus terus tetap kerja, terus tetap semangat buat anak aku. Jadi kayak tetap jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Prosesnya itu nggak langsung bisa membuka diri sama orang lain, tapi tetap mengalami ya awalnya mungkin yang skeptikal. Di momen berpisah itu menurut saya momen berpisah tuh seperti grieving moment ya. Jadi awalnya ada denial dulu sampai menerima semuanya dan akhirnya bisa membuka diri itu ini memang the best situation and the best decisions gitu, sampai akhirnya bisa berpikir dan bisa melihat lebih positif lagi dan siap untuk membuka diri gitu. Perasaan saya ketika siap membuka diri terhadap orang baru itu adalah ketika saya menyadari bahwa saya sudah sembuh dari luka batin saya gitu. Dan itu ternyata prosesnya nggak sekali 2 kali untuk menyembuhkan luka batin. Sembuh sekali ternyata saya jatuh lagi dalam perasaan atau emosional trauma tersebut, kemudian bangkit lagi beberapa kali sampai akhirnya saya menemukan sebuah langkah ya dari saya berkonsultasi dengan expert, kemudian support system dari keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Nah disitulah akhirnya saya merasa bahwa titik itulah saya
akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan dan siap untuk memulai atau membuka diri lagi dengan seseorang yang baru. Ekspektasinya akhirnya nggak, I don't have any expectation justru, karena expectation kills me gitu. Justru sekarang yang aku punya itu adalah kriteria yang semakin spesifik gitu ya. Untuk aku, untuk anak aku gitu. Itu sih gitu. Jadi I don't have any expectation, tapi akhirnya kriterianya jauh lebih detail gitu. Karena aku sekarang udah menjadi seorang ibu. Apa ya? Sebenarnya kalau buat cinta sih enggak. Cuma kalau berubah mungkin komitmen. Jadi kalau buat cinta justru sekarang jadi ngalihinnya lebih cinta ke anak aja. Jadi lebih fokus buat cinta anak sama cinta diri sendiri itu. Jadi kayak supaya lebih tahu anak tuh butuhnya apa, diri sendiri tuh biar bahagia butuhnya apa. Kalau komitmen jadinya kayak lebih buat kenal sama lawan jenis misalnya, itu jadi kayak lebih apa ya, lebih hati-hati sih jatuhnya. Jadi lebih pertimbangannya lebih banyak. Apalagi kan aku sekarang udah punya anak. Jadi kayak lebih ke gimana dia menanggapi aku yang udah punya anak, gimana dia menyikapi masalah-masalah aku yang sebelumnya, yang kayak gitu-gitu. Kriteria sebenarnya nggak ada sih. Jadi kalau setelah jadi single parent ini kan aku udah punya anak. Jadi kayak lebih ke lihat orang berdasarkan itu tadi, pertimbangan dia terhadap anak aku, keadaan aku sekarang, terus lebih nyari yang kayak independen orangnya. Karena kan di sini aku udah bisa sendiri istilahnya kan, udah bisa cari kerja sendiri, cari uang sendiri, terus kayak ngurus anak aku sendiri. Jadi aku cari orang yang lebih independen daripada aku kalau bisa, atau lebih yang menyikapi hal-hal dan permasalahan hidup tuh yang bisa diajak diskusi bareng gitu. Kriteria yang paling penting, of course, yang paling pertama tuh satu iman gitu. Satu iman sama saya, terus juga mungkin harus jauh lebih bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab, lalu juga sebagai seorang lelaki misalnya, itu dia harus sudah menjadi lelaki yang utuh gitu, lelaki yang ya mungkin secara financially, secara personality gitu, itu yang paling penting sih, dan bisa menerima saya dan anak saya. Penting banget. Sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, tentunya saya perlu bahagia dulu sendiri. Seperti tadi saya bilang, saya perlu sembuh dulu ketika saya mau membuka diri, baik itu untuk berjejaring ataupun membuka diri terhadap pasangan yang baru ya. Jadi proses untuk membahagiakan atau berbahagia atas diri sendiri juga itu gak mudah ketika saya menjadi seorang single mom. Tantangannya itu banyak banget gitu, dari sisi emosional, support system dan lain sebagainya. Tetapi pelan-pelan, yang saya pahami adalah pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru untuk memaksakan bahwa I'm happy gitu kan. Tetapi lagu I'm single and very happy itu saat itu saya merasakan iya benar bahagia, bisa segala macam sendiri dan lain sebagainya. Tetapi saya menyadari ada ruang kosong yang saya rasakan dan itu membuat saya tidak bahagia. Nah, ruang kosong itulah yang akhirnya saya cari apa sebabnya dan saya cari solusinya, sehingga akhirnya saya kembali, oh iya, cara saya membahagiakan diri saya itu seperti ini, menemukan polanya yang tepat. Penting sih itu, penting banget. Kalau buat aku harus tahu dulu, jadi kayak untuk move on itu kita harus tahu dulu nih, kita tuh butuh apa, terus apa yang terbaik buat diri kita. Itu kan salah satu cara kita sayang sama diri kita kan. Nanti dari situ kita tahu jadinya orang yang kayak apa yang kita cari, partner selanjutnya tuh harus yang seperti apa, yang kayak apa. Pasti kan semuanya pengennya lebih baik dari sebelumnya kan. Jadi itu step pertama, sayang sama diri sendiri, mungkin sayang sama anak aku juga, pertimbangan lainnya, baru karakter yang lain yang bisa dicari untuk cari pasangan yang baru gitu.
Perbedaannya apa ya? Mungkin deg-degannya sama aja ya, bucinnya sama aja gitu karena mengenal cinta atau sosok yang baru lagi. Tetapi perbedaannya mungkin hubungan yang sekarang alhamdulillah mungkin jauh lebih dewasa ya. Artinya kami kalau ada apa-apa dibicarakan langsung, kemudian kami komunikasi langsung, kemudian kalau berkonflik juga nggak usah lama-lama dan lebih banyak ngobrol sih, lebih sharing partner ya, menganggapnya itu partner bukan lagi bahwa kamu pacar atau suami yang perlu saya lulukan, begitupun suami ke saya, tapi ya kita sama-sama partner untuk menuju visi misi yang sama. Yang pasti bedanya tadi sih yang kayak karena aku punya anak juga kan, jadi kayak beberapa orang punya pandangan berbeda juga, punya ekspektasi berbeda juga, sama termasuk waktu. Jadi kan di sini aku udah kerja, terus urus rumah, urus anak. Kadang tuh beberapa orang yang mau deket tuh ngerasanya malah ini orang kayaknya nggak minat deh, karena nggak ada waktu. Kalau dulu kan nggak punya anak, habis kerja jalan, habis kerja ketemu. Kalau sekarang kan kadang habis kerja, tar dulu deh urusin anak dulu. Terus kayak weekend, tar dulu deh mendingan ngabisin waktu sama anak. Jadi kadang tuh itu kayak orang mungkin lawan yang mau deketin itu kayak ngerasa mungkin orang ini nggak berminat, jadi beberapa kali tuh sering kayak hilang aja udah. Cinta menurut saya itu sesuatu yang abstrak untuk diungkapkan, tetapi sangat mampu untuk dirasakan dan dimaknai. Cinta itu adalah memberi. Dengan semakin memberi maka saya akan semakin dalam merasakan cinta tersebut. Jadi ya cinta adalah sesuatu yang abstrak menurut saya, tapi sangat bisa dirasakan dan dimaknai. Menurut aku cinta itu sih caring sama trust. Jadi kayak kalau kita peduli sama orang itu pasti kan bentuk cinta itu kayak kita merasa kita peduli sama orang itu. Apa yang dia butuhin, apa yang bikin dia senang, itu coba kita kasih. Terus apa yang bikin dia sedih, itu coba kita hindarin. Terus ya baru next selanjutnya tuh kita bisa percayain kehidupan kita, bisa percayain masalah kita, bisa percayain semuanya, dan bisa merasa aman dengan kepercayaan itu. Kalau dia tuh nggak akan nyakitin kita atau nggak akan bikin kita sedih. Itu sih kalau menurut aku cinta. Cinta itu love is a noun, need a verb. Jadi it's a feeling that need an action. Jadi ketika lo mencintai, lo butuh banyak tindakan-tindakan gitu ya untuk membuktikan cinta itu sendiri. Dari mulai lo bisa pengertian satu sama lain, lo bisa tolerate perbedaan satu sama lain, lo punya bank maaf yang tidak terbatas untuk pasangan lo gitu. Itu sih menurut saya.